Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film komedi drama aksi berjudul Big Brother. Henry telah kembali ke Hong Kong setelah bertugas di militer AS selama bertahun-tahun. Berniat untuk memulai karir sebagai guru, ia pergi ke sekolah lamanya, Taki Sekondari. Kepala sekolah mengatakan bahwa ia tidak memiliki pengalaman dalam mengajar, tetapi setelah ditunjukkan surat rekomendasi dari pejabat yang lebih tinggi, ia diberi pekerjaan itu. Sebelum Henry pergi, kepala sekolah memberitahu bahwa kelas yang ditugaskan kepadanya adalah salah satu yang terburuk di sekolah. Pagi hari di hari pertamanya di sekolah, Henry masuk ke kelas dan melihat bahwa kelas itu benar-benar kacau. Beberapa siswa sedang tidur, yang lain bernyanyi, beberapa bermain game video, sementara banyak dari mereka memasak ramen di atas kompor portabel. Bahkan setelah guru masuk, mereka sama sekali mengabaikannya dan melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan. Henry mencoba menarik perhatian mereka, tetapi mereka berpura-pura tidak mendengarnya. Ia menyerah untuk mencoba mengalihkan perhatian mereka dan berkeliling kelas mengomentari hal-hal yang telah mereka lakukan. Para siswa yang sedang memasak diminta untuk mengurangi makan ramen karena mengandung terlalu banyak natrium. Henry kemudian mendekati seorang pria bernama Zufa yang sedang bermain ukulele dan membantunya memasak. Ia juga memperingatkan seorang anak gamer tentang radiasi yang mungkin ia terima karena menatap layar sepanjang hari. Ketika para siswa akhirnya mulai mendengarkannya, ia memperkenalkan dirinya dan menuliskan nama serta nomor teleponnya di papan tulis. Para siswa tertawa karena tulisan tangannya jelek. Kemudian, seseorang dari siswa memanggilnya dan memintanya untuk meninggalkan kelas, tetapi Henry menertawakannya. Anak-anak mengabaikannya lagi dan melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan sebelum kedatangannya. Setelah merasa cukup, Henry menggunakan karet gelang dan sepotong kapur untuk menyalakan alat penyiram api di dalam ruangan. Para siswa dengan cepat menyebar agar tidak basah. Ia akhirnya mendapatkan perhatian penuh mereka dan secara resmi menyambut mereka di kelasnya. Setelah kelas, sekelompok 5 siswa dengan peringkat terendah berkumpul di ruang perlengkapan olahraga untuk merokok. Pemimpin kelompok, Jack, naksir seorang siswa berprestasi dari kelas lain. Yang lain menemukan dia sedang menatap fotonya dan mengolok-oloknya. Kelompok itu bersaing ketat dengan anak-anak kaya dan manja dari tim basket sekolah. Mereka memasuki ruang persediaan dan mengejek Jack seperti biasa karena dia miskin. Kemudian, tim basket sedang berlatih sementara Jack dan kelompoknya menonton mereka dari dekat. Jack menjatuhkan botol ke lapangan, yang menyebabkan pemimpin tim itu jatuh. Kelompok itu tertawa, tetapi ditahan oleh guru bahasa Inggris sekolah, Nona Leang. Untuk menghindari penahanan, mereka mengerjainya dan melarikan diri saat dia sedang sibuk membersihkan mejanya. Di tempat lain, kepala sekolah merasa tertekan karena Dewan Pendidikan berencana untuk memotong 20% dari dana tahunan mereka. Orang-orang dari Dewan datang untuk melakukan tur sekolah untuk memeriksa di mana dana tersebut digunakan. Pada saat yang sama, Henry memasuki kelas tempat para siswa telah menyiapkan seember air untuk mengerjainya. Tetapi refleksnya bekerja lebih cepat daripada ember yang jatuh dan dia mampu mendorongnya menjauh. Para siswa yang sudah menunggu untuk mengolok-oloknya pun terkejut. Henry meminta sebungkus rokok milik Jack karena tahu bahwa Jack merokok. Jack hanya menyerahkan sebungkus rokok itu kepadanya. Penasaran dengan apa yang akan dilakukannya. Kemudian Henry meminta Zufa untuk menyebutkan 3 bahan yang terkandung dalam sebatang rokok. Jika ia menjawab pertanyaan itu dengan benar, ia diizinkan untuk bolos kelas hari itu. Semua orang mulai menggedor meja mereka, menuntut agar mereka juga boleh bolos kelas. Ketika mereka berhenti, ia menyerahkan sebatang rokok kepada mereka semua dan meminta mereka untuk menganalisisnya. Henry tahu bahwa jika ia hanya menyebutkan efeknya terhadap kesehatan mereka, mereka tidak akan menganggapnya serius. Jadi, ia malah bertanya kepada mereka tentang akibat merokok dan menjelaskan bagaimana tar terbentuk di paru-paru mereka. Untuk pertama kalinya, mereka memperhatikan guru dan benar-benar tertarik untuk belajar. Setelah bel berbunyi, ia meminta mereka
untuk mengembalikan rokok dan para siswa dengan enggan menyetujuinya. Hari itu di kafetaria, kapten tim basket membuat salah satu teman Jack, Bruce, tersandung kakinya. Hal ini menimbulkan pertengkaran di antara kelompok-kelompok tersebut yang segera berubah menjadi perkelahian. Kemudian, Henry diberitahu bahwa 5 siswa dari kelasnya telah diskors sementara karena memulai perkelahian. Henry menemukan Jack sedang berkelahi dengan lawannya di lorong dan menghentikan mereka. Saat diminta untuk tenang, Jack menuduh sekolah tidak adil karena anak-anak orang kaya tidak mendapat hukuman. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Henry memeriksa berkas kelima siswa untuk mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Orang pertama bernama Zufa, putra seorang imigran Pakistan yang selalu didiskriminasi karena rasnya. Ia sering dituduh mencuri oleh polisi di lingkungannya. Satu-satunya keinginan Zufa dalam hidupnya adalah menjadi seorang musisi. Siswa kedua adalah seorang gadis bernama Denon. Ia mengecewakan ayahnya sejak lahir karena ayahnya selalu menginginkan seorang putra sepanjang hidupnya dan telah berusaha untuk mendapatkan rasa hormat ayahnya. Ia bahkan memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan bermain dengan mobil-mobilan untuk berpura-pura menjadi laki-laki. Awalnya, ia membantu Dan, tetapi setelah mengetahui alasan dan dikejar, ia pun memihak sang ayah. Lalu, ia dan Zufa datang untuk nongkrong di sebuah jembatan. Untuk memotivasi Zufa agar melakukan apapun yang ia mau, Henry bernyanyi bersama sebuah band yang tampil di jalanan. Beberapa detik kemudian, Zufa bergabung dengannya dan bernyanyi di depan orang-orang untuk pertama kalinya sejak dirundung di sekolah bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu, ayah Bruce dan Chris pulang larut seperti biasa dan menyuruh mereka membawakan bir dari toko. Ketika kedua bersaudara itu menolak, ia berteriak kepada mereka untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan ayah mereka dan meyakinkannya untuk pergi ke rehabilitasi demi kesejahteraan putranya. Sementara itu, ayah Dan membawakannya sekantong produk rias dan memintanya untuk bersikap seperti perempuan sekali saja, dan marah padanya karena selalu membuatnya merasa tidak cukup baik. Ia merias adik laki-lakinya dan menyelinap keluar rumah dengan kunci mobil. Ia hendak pergi dengan mobil ayahnya, tetapi dihentikan oleh Henry pada saat yang tepat. Ia mengatakan kepada Denon bahwa mengemudi tanpa SIM adalah tindakan ilegal dan menyarankan alternatif lain. Setelah itu, mereka pergi ke arena balap go-kart. Henry juga mengundang ayahnya dan mengajak mereka balapan. Ayah dan putrinya tidak menunjukkan belas kasihan satu sama lain selama balapan dan akhirnya berakhir di luar lintasan. Tiba-tiba, go-kart Denon ditabrak kendaraan. Tetapi Denon berhasil menghindarinya. Tanpa menyadari hal ini, ayahnya menangis meratapi kematian putrinya dan menyadari bahwa ia sebenarnya mencintainya dan memeluknya. Keesokan harinya di sekolah, Bruce dan Chris, bersama dengan sekelompok orang, dikirim ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai seorang pecandu alkohol yang sedang dalam pemulihan. Mereka terkejut melihat bahwa orang yang harus mereka wawancarai adalah ayah mereka. Para siswa bertanya kepadanya bagaimana ia mulai minum. Pria itu menjawab bahwa ia sangat mencintai istrinya, tetapi istrinya meninggalkannya di titik terendah dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia mulai minum dan lupa bahwa ia memiliki 2 anak yang harus diurus. Pria itu tidak mengungkapkan bahwa Bruce dan Chris adalah putranya, tetapi meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya, kedua bersaudara itu menangis. Di tempat lain, Jack mulai bekerja untuk petinggi MMA, Gian Ying. Ia menawari Jack banyak uang untuk membius minuman seorang petarung di pertandingan berikutnya. Jack enggan tetapi terpaksa menerima tawaran itu. Pada hari pertarungan, Gian Yang mensponsori seorang petarung tetapi bertaruh uang untuk kekalahannya. Jack memasukkan narkoba ke dalam minuman petarung itu, tetapi ketahuan saat melakukannya. Sebelum ia dapat menyalahkan Gian Yang, ia dipukuli dan dikurung di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sana dan bertanya kepada para petarung apakah mereka telah melihat muridnya. Para petarung itu memintanya untuk kembali ke rumah, tetapi Jack dari dalam loker berteriak minta tolong. Setelah mengetahui bahwa ia dijebak, Henry menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Ketika para petarung itu turun tangan, suasana menjadi sedikit menegangkan.
Dalam adegan berikutnya, mereka berada di rumah sakit tempat Henry dirawat karena luka-lukanya. Jack mencoba mengungkap kebenaran tentang Gianyang, tetapi dia disuruh tutup mulut. Berita itu sampai ke televisi dan Henry mulai dikenal sebagai pria yang menghajar petarung profesional demi menyelamatkan muridnya. Popularitasnya di sekolah meningkat dan para murid mulai menghormatinya. Mereka bahkan berdiri untuk menyambutnya di kelas, berbeda dengan sebelumnya. Kilas balik menunjukkan bahwa Henry dulunya suka iseng saat masih sekolah. Dia bahkan melempar balon air ke seorang murid yang sedang bermain piano untuk orang tua murid dalam sebuah acara. Kemudian, dia berkelahi dengan murid yang sama dan tangannya patah. Dia diskors karena perkelahian itu. Setelah itu dia harus terbang ke Amerika Serikat. Mulai hari itu, para murid memperhatikan saat Henry mengajar di kelas dan belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang. Semua orang baik-baik saja kecuali Bruce yang kecanduan pil. Ternyata saat Charlie beralih ke game video untuk menghindari masalah keluarganya, Bruce mulai menggunakan narkoba. Karena tidak fokus, dia mendapat nilai yang sangat buruk dalam ujian masuk tiruan. Henry berjanji untuk membantunya, tetapi Bruce semakin tertekan seiring berjalannya waktu. Akhirnya, dia melompat dari balkon rumahnya. Dia dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Media memutarbalikkan berita dan menyalahkan sekolah dan Henry atas apa yang dilakukan Bruce. Pejabat dari Dewan Pendidikan mewawancarai Henry dan memutuskan untuk mencabut lisensi mengajarnya. Ketika dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan sekolah, para siswa mengejarnya, memintanya untuk tinggal. Mereka patah hati karena ketidakhadirannya, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus lulus ujian mendatang untuk membuatnya bangga. Sejak hari itu, mereka belajar 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada Dewan bahwa Henry adalah guru yang baik. Pada hari ujian, Jack bersama semua teman sekelasnya mendapat pesan teks dari Henry yang meminta mereka untuk bertemu di sekolah 1 jam sebelum ujian. Ketika para siswa berkumpul, mereka mengetahui bahwa itu adalah trik Gianyang untuk membuat mereka terkurung di sekolah sehingga mereka tidak akan sampai ke ruang ujian tepat waktu. Dia melakukan ini untuk memberi Henry pelajaran. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sekolah dan mengetahui tentang rencana Gianyang. Ia membebaskan para murid dan melawan semua orang Gianyang untuk menghentikan mereka agar tidak menyakiti anak-anak. Mereka melarikan diri dan segera menuju ruang ujian sementara Henry melawan Gianyang. Saat mereka bertarung 1 lawan 1, Gianyang mengungkapkan bahwa dialah orang yang pernah dilempari balon air oleh Henry saat ia masih kecil. Ternyata sejak Henry patah lengan, ia tidak bisa mengikuti kompetisi musik besar. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah menyentuh piano dan menyalahkan Henry karena telah merusak mimpinya. Henry mencoba berunding dengannya, tetapi diserang lagi. Mereka berjuang untuk mendapatkan pisau. Akhirnya, Henry mengejarnya untuk membunuhnya, tetapi tidak berhasil. Ia meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya saat masih kecil dan pergi begitu saja. Para murid tiba di ruang ujian pada waktu yang tepat dan menyelesaikan ujian. Beberapa minggu kemudian, mereka semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Gian mulai bermain piano lagi, tetapi harus banyak berlatih sebelum ia menjadi sehebat dulu. Bruce pulih dengan cepat dan berjanji untuk mengikuti ujian masuk tahun depan. Kepala sekolah juga senang karena Dewan memutuskan untuk memberi mereka dana bonus 20% karena siswa mereka berprestasi sangat baik dalam ujian masuk. Henry kembali mengajar dan melakukan trik penyemprot api pada sekelompok siswa lainnya.